Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan Aing Li di SDIT, Sekolah Dasar Informasi dan Teknologi. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai tentang instalasi router OS Mikrotik dan plus-plus. Ini udah kayak film dewasa ya, ada plus-plusnya. Via VirtualBox. Baik, langsung saja kita lihat dahulu studi kasusnya seperti apa. Ya, semacam ini. Aduh, bingung disuruh belajar mikrotik sama Pak Guru, tapi nggak punya perangkatnya, mau beli harganya mahal pisan. Ya sebenarnya nggak mahal sih ya. Ya cuma ya nggak tahu lah, entahlah mengapa, gitu ya. Pasti ada cara lain yang lebih murah dan nggak keluar banyak biaya, asal buat belajar aja, buat eksperimen. Dan terjadilah sesuatu. Aku tahu caranya. Pakai VirtualBox aja kali ya. Mungkin bisa lihat tutorialnya dulu di channelnya SDIT. Dan itu kronologis dan kasusnya seperti itu. Jadi buat teman-teman atau kalian yang minim budget atau belum mampu membeli perangkat router mikrotik, bisa menggunakan cara ini untuk eksperimen untuk belajar router mikrotik. Langsung saja gaskeun, kita lihat topologinya apa saja yang nanti kita akan buat. Nanti topologinya seperti ini, yaitu ada internet ya. Nanti ada juga komputer Windows 10, Windows 7 dan juga ada Windows XP. Nah, di sini sebenarnya Windows XP ya, bukan Windows 7 dua-duanya ya, Windows XP nanti saya gunakan. Boleh kalian menggunakan sistem operasi yang berbeda, seperti Linux, Macintosh, atau yang lainnya, bebas saja, asalkan ada sistem operasinya. Dan yang berikut lagi di sini saya gambarkan Mikrotik RB virtual. Di port 1 ini biasa digunakan untuk internet, port 2 untuk LAN, 3 LAN, dan 4 dan LAN. Di sini saya akan mencoba mengaktifkan ketiganya saja, karena di sini saya punya 2 PC. Nanti kalau 3 PC boleh, bisa aja ya. Karena kan virtual OS-nya di sini saya gunakan hanya 2, Windows 7 dan Windows XP saja. Jadi tugas Anda melakukan konfigurasi router agar terhubung dengan jaringan komputer dan internet dengan topologi seperti pada gambar ini. Jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Di port 1 mendapatkan aliran internet dari ISP, dan port 2 akan mendapatkan internet dari router ini yang nanti akan di NAT dan juga menggunakan DHCP client. Dan juga sama halnya di port ketiga atau di LAN ketiga. Oke, sudah paham ya tentunya. Sekarang kita lihat cara langkah-langkah kerjanya seperti apa. Kerja instalasi OS Mikrotik di Winbox dan konfigurasi router yang terhubung dengan jaringan internet. Yang pertama, persiapan software pendukung atau alat perangnya atau bahan perangnya. Yaitu ada Winbox, ada VirtualBox, ada Mikrotik OS, dan juga ada file ISO Windows 7 atau Windows 10 atau Windows 8 atau Windows XP atau Linux, bebas saja, gitu ya. Yang kedua, instalasi OS Mikrotik dan OS host. Artinya kita akan melakukan instalasi sistem operasi Mikrotik dan sistem operasi hostnya atau sistem operasi Windows-nya yang di dalam virtual. Ini salah tulis ya, bukan host. Harusnya gue kalau pakai virtual, tapi di sini saya membahasakan istilahnya host aja biar lebih gampang, lebih enak. Ya, langsung saja kita lakukan instalasi OS Mikrotiknya. Karena di sini saya sudah instalasi sistem operasinya, biar nggak makan waktu tutorialnya, saya langsung kita install OS Mikrotik. Kita checklist. Nah, sudah. Jika kalian sudah pastikan bahwa sudah ada VirtualBox, sudah ada sistem operasinya. 2 ya. Saya yang pertama di sini menggunakan Windows 7 dan yang di sini saya menggunakan Windows XP. Ini ya. Nah, berikutnya lagi kita akan instalasi sistem operasi Mikrotiknya. Klik new. Buat namanya misalkan router, contoh saja Mikrotik. Lalu ISO image-nya kita sudah siapkan tadi, lalu pilih ISO image-nya. Saya menggunakan Mikrotik 6.49.7 yang versi stabil. Kalau oke, next.
Dan base memorinya saya gunakan 256 aja karena nggak gede-gede ya. Dan juga hard disk saya gunakan 1 GB mungkin. Next dan finish. Selesai. Belum selesai gak? Udah ya? Belum sih sebenarnya. Langsung kita lakukan instalasi. Langsung klik start. Dan sambil menunggu, kalian boleh beli gorengan dulu atau beli tahu bulat yang digoreng dadakan sambil dimakan sambil menemani kalian bereksperimen. Atau boleh beli mendoan, beli tahu bulat digoreng dadakan sambil minum teh. Enak gitu ya. Kalau nggak punya duit ya udah gigit jari aja. Oke, di sini sudah langsung ke proses instalasi di sistem operasi Mikrotik. Dan di sini ada pilihan, langsung aja tekan huruf A untuk seleksi semua fitur yang ada di Mikrotiknya. Lalu tekan tombol I, lalu tekan tombol Y atau N. Kalau Y melakukan atau menjaga konfigurasi yang sudah ada, kalau N menghapus konfigurasi yang sudah ada. Saya akan clean N, lalu tekan Y. Sambil proses instalasi, ya kalian boleh makan tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Oke, selesai. Nggak ada 1 detik ya. Di sini jangan ditekan tombol enter terlebih dahulu kalau di sini ya. Karena kalau ditekan tombol enter nanti dia bulak-balik ya, warawiri aja itu ya. Nah, kalau mau nanti di klik kanan di bagian device ini, copot flash disknya atau di re-eject bagian from virtual device-nya, klik lalu force amount, lalu boleh ditekan tombol enter. Biarkan dia booting ulang ya. Sambil menunggu ini, kalau agak lama tergantung dari komputernya ya. Kalau komputernya lemot ya dia lemot. Ya. Starting services, dimasukkan admin. Ketik admin, enter. Karena di sini baru default di Mikrotik itu tanpa password ya. Do you want to bla 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 lisensi? Klik aja no, and karena saya juga nggak ngerti bahasa Inggris. Press enter to continue. Enter. Dan masukin password barunya 1234 dan masukin password barunya lagi. Nah, di sini passwordnya fungsinya untuk menjaga keamanan. Ya, tahulah kalian, saya nggak perlu jelaskan password fungsinya untuk apa. Enter dan sudah running di bagian command line interface-nya berbasis text. Apakah sampai sini aja? Enggak gitu ya. Kalau kalian mau pakai basis teks ya silakan pakai yang ini, tapi kalau enggak bisa ya nggak usah digunain. Kita pakai yang GUI-nya. Kita minimize, lalu kita coba cek apakah sudah running atau sudah bisa digunakan Winbox-nya gitu ya. Nah, sekarang sebelum itu kita lihat dulu checklistannya. Konfigurasi kartu jaringan di Winbox. Ya, konfigurasi kartu jaringan di Winbox dan di VirtualBox sebenarnya. Oke, kita lakukan ini. Sebenarnya kita konfigurasi kartu jaringan ini ada baiknya di off dulu atau dimatiin dulu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini ya di setting network, nah di sini belum aktif. Kenapa? Karena masih hidup routernya. Oke, sekarang kita off-kan dulu. Cara off-kannya itu machine shutdown. Ya, kayak bahasa Inggris shutdown gitu ya. Nah, setelah itu baru bisa di setup atau di setting. Di sini ya. Ada adapter 1, adapter 2, adapter 3 dan adapter 4. Karena kita menggunakan 3 adapter saja atau istilahnya ETH1, ETH2, ETH3 atau port 1, port 2 dan port 3. Gitu ya. Nah, di sini adapter 1 kita gunakan itu bridge adapter karena nanti ini akan mendapatkan koneksi internet ya di port 1 itu. Di mana sih port 1 itu adanya? Port 1 itu ada di komputer fisik, adanya di salah pencet ini. Jaringan, pastikan jaringan kamu sudah memiliki internet ya. Sudah memiliki internet. Di sini kebetulan saya menggunakan internet tethering dari HP ya. Nah, port 1-nya ini ada di sini. VirtualBox host only adapter. Dan ini adalah jaringan access point-nya. Oke ya. Langsung saja, nggak usah tele-tele. Jadi akses internetnya ini
kita gunakan bridge adapter dan namanya kita pakai yang wireless. Nah, kalau sumber internet itu dari LAN card, pilih yang ini. Tapi kalau sumber internet dari access point, pilih yang ini, di wireless. Oke ya. Di adapter 2. Di adapter 2 di sini kita pilih internal network. Biarkan name-nya internetnya, nanti kita akan ganti namanya ya. Kalau misalkan mau dibiarkan, nanti karena kita menggunakan ada 2 port yang untuk LAN-nya, maka kita berikan nama identifikasinya. Misalkan di port 2 itu untuk Windows XP, misalkan Windows XP seperti ini. Saya terus ETH2 strip seperti ini. Ya, saya copy ya, klik copy aja lah biar kelihatan. Lalu di adapter 3 sama, saya aktifkan, pilihnya internal network, pilih namanya Windows 7, ganti ETH3. Oke, beres. Selesai di bagian konfigurasi routernya. Yang kedua, konfigurasi di bagian Windows-nya nih. Windows 7 sama halnya, kita ganti di setting networknya, yaitu internal network, dan namanya kita ubah menjadi Windows 7. Karena ini Windows 7 ya, kita namain Windows 7. Di sini XP sama halnya, ini boleh klik setting, boleh di network ini ya. Kita ganti di sini internal network, pilih Windows XP ETH2 ya. Oke, selesai di sini. Lalu kita bisa running mikrotiknya, start. Nah, nanti di sini biasanya akan menemukan beberapa troubleshoot, tapi mudah-mudahan nggak ketemu troubleshootnya ya. Kalau ada troubleshoot, pasti kesalahannya di bagian konfigurasi port Ethernetnya. Kita lihat aja dulu ya. Kita lihat saja dulu sambil menunggu ini ya. Boleh makan gorengan dulu lah. Gorengan mulu yang disebut ya, kayaknya yang bikin tutorialnya lagi lapar ini. Sudah malam. Oke ya. Setelah itu sambil menunggu ya, kita lihat checklistnya dulu ya. Konfigurasi nama port mikrotik di Winbox. Port mikrotik di Winbox. Ya, portnya ini ya, kita checklist. Nama port ya, disesuaikan nanti. Itu ya, disesuaikan. Oke. Sudah login ya, admin, enter password. Oke. Oke. Sekarang kita buka Winbox. Oke, di sini sudah masuk alamat IP-nya. Lalu kita masukin 1, 2, 3, 4 passwordnya yang sudah kita buat tadi, sesuaikan. Masukkan berdasarkan MAC address-nya, klik connect. Oke, selesai. Nah, di sini sekarang konfigurasi nama identitas yang kayak tadi ya di checklistan, IP, di interfaces. Nah, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Karena kita menamakan di Windows ini masing-masing. Yang pertama di Windows 7 itu ETH3 Windows 7, kita copy di sini. Namanya ETH3 Windows 7, kita copy. Lalu buka yang Windows 7 itu kita arahkan ke Ether 2. Ya. Ether 2. Lalu paste di sini. Namanya apply, oke. Ya, jangan sampai ada spasi gitu ya. Yang berikutnya lagi Windows XP, namanya ETH2. Oh, di ETH2 itu Windows XP, maaf ya, salah. Windows di ETH3 Windows 7 ya. ETH3 ya. Ini ETH2 nih. Maaf. Ini Ether 3, ini Ether 2 nih harusnya ya. Ini saya ganti ini. Ntar dulu ini. Ether 3 ini Windows 7, Ether 2 Windows XP. Sorry ya. Windows XP di sini namanya.
Jangan sampai terbalik ya, Bray. Kalau terbalik ribet. Oke. Dah. Biarkan di sini Ether 1 saya namakan Ether 1 internet lah. Nah, seperti ini. Oke, jelas ya jadinya Ether 1 internet, Ether 2 Windows XP, ETH3 Windows 7. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat checklistannya. Konfigurasi DHCP client. Nah, ini langkah-langkahnya ya, biar gampang ya. Konfigurasi DHCP client, kita checklist. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi DHCP client di bagian internet. Agar apa? Agar mendapatkan internet ya, jalur internet, dan mendapatkan IP DHCP-nya untuk didistribusikan ke masing-masing klien. Oke, caranya klik IP, pilih DHCP client, dan pastikan internet sudah terhubung dengan ISP. Lalu klik DHCP client ini, tanda plusnya, dan interfaces-nya pilih internet. Lalu klik apply OK, dan pastikan sudah statusnya bonding, bukan di rebonding ya, dikeritingin ntar. Rambutnya lurus ya, di rebonding. Oke, klik close. Jika sudah, kita akan coba apakah sudah mendapatkan jaringan internet gitu ya. Kalau belum, ini di mana adanya ya, pull aja dia. Ini terminal ya, terminal, kita ping Google-nya, kita panggil si Google, nyaut. Oke, sudah nyaut ya, berarti sudah mendapatkan alamat IP Google terkoneksi dengan internet. Yang terkoneksi itu di mana? Nah, ini di port 1 sudah mendapatkan alamat internet, dan sekarang kita distribusikan jaringan internet ini ke masing-masing klien. Ya, sekarang kita hidupin dulu nih komputernya ya, sambil menunggu kita lihat checklistannya. Konfigurasi address list ETH2 dan ETH3. Oke ya, sambil menunggu proses booting Windowsnya, kita checklist dulu ini langkah kerjanya. Oke, Windows XP, sekarang Windows 7 kita login. Bukan login, di running. Berikutnya kita konfigurasi IP address di, nyaring amat sih. Konfigurasi IP address di bagian masing-masing klien. Klik IP, lalu pilih addresses. Nah, karena di Ether 1 itu sudah ada masuk di sini ya tadi, dan mendapatkan alamat IP-nya itu adalah 211.215 dan networknya seperti ini. Ini mendapatkan alamat IP itu dari DHCP yang ada di ISP. Sudah dua sistem operasi yang on. Sekarang kita tinggal tambahkan addressnya. Contoh untuk ETH2 dulu, 19.2 168, misalkan yang gampang diingat aja dulu ya. Misalkan 100.100. Maaf, satu lah, gampangannya aja. 24. Targetnya adalah di Windows XP, di ETH2, lalu klik apply. Berarti di Windows XP nanti akan mendapatkan alamat IP 100 sekian ya, atau networknya seperti itu. Oke. Dan kita tambah lagi alamat IP untuk di Windows 7 atau di Ether 3 19.2.167 lah misalkan gitu ya. Enak. Ini 200.124 misalkan. Targetnya misalkan Windows 7. Oke, seperti ini. Jika sudah selesai ya, networknya sudah kelihatan. Yang berbeda ini networknya ya semuanya beda ya. Di 67 dan 68 lah. Oke, nggak jadi masalah. Sekarang langkah berikutnya itu adalah kita lihat konfigurasi DHCP server ETH2 maupun ETH3. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP servernya agar keduanya mendapatkan jaringan internet. Ya. Yang pertama IP DHCP server, lalu DHCP, klik DHCP setup, dan targetnya adalah ke XP dulu ya. XP boleh sih, saya pun nggak jadi masalah. XP,
next, next, next. DNS server boleh diganti, boleh aja, bebas ya. 888. Misalkan pakai DNS Google. Oke, next. Oke, sukses. Lalu kita konfigurasi juga di ini statik ya. Di HCP setup, targetnya ke Windows 7. Next, 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 next. Oke, selesai. Nah, sampai di sini apakah sudah mendapatkan alamat IP sesuai dengan yang ditargetkan masing-masing? Kita akan coba lihat di ini ya, sistem operasi Windows XP dulu. Apakah Windows XP sudah mendapatkan alamat IP XP? Kita lihat, klik di support detail. Nah, ini alamatnya belum dapat. Kalau nggak dapat, kalau Windows XP kita repair aja. Oke. Detail 19.2.168.100.254. Oke, sudah dapat ya alamat IP, cuma nanti internetnya kayaknya belum dapat sih. Ini kita coba ping Google dulu deh. Oh, ini salah nih. Di sini coy. Benar gak sih tulisannya google.com ya? Kayaknya ini belum dapat ya. Karena kenapa? Belum dipasangin NAT ya. Kalau di Ubin itu pakai NAT ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di Windows 7 ya. Sabar, harap bersabar, sabar ya. Karena ini video tutorial ya, agak sedikit lama. Kalau mau aman ya sediain makanan, kopi, teh manis gitu ya. Kita cek alamatnya, IP-nya, detail. Nah, ini belum dapat 254 masih. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kalian boleh CMD ya, masuk IP config spasi release gitu ya. Nah, ini belum bisa dirilis. Nah, kalau nggak bisa juga, caranya klik kanan disable, lalu di enable kan. Oke, jadi tunggu sampai dia benar-benar mendapatkan alamat IP. Nah, di sini tandanya dia sudah mendapatkan IP. Sebenarnya ini bohong-bohongan, ngeprank ini ya, hati-hati ya. Ya, alamatnya 167.200. Masa iya sudah dapat internet? Kan belum dipasang NAT ya, perasaan. Kita coba lihat ya, internetnya apakah bisa gitu ya. Ngeprank kan? Iya, ngeprank. Tapi alamat IP sudah dapat ya. Alamat IP sudah dapat. Oke, sekarang supaya dia dapat internet, itu gimana caranya? Caranya itu tadi berikutnya lagi, supaya mendapatkan internet atau jaringan internet, klik IP, kita pasangin NAT firewall. Di bagian firewall ini ada NAT ya, network address translation-nya, klik tanda plus, lalu di bagian general chain-nya source NAT atau src-NAT, out interface-nya kita pilih ether 1, lalu action masquerade. Ini udah teknik sapu jagat ya, teknik sapu jagat seperti ini. Klik apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, dan sekarang kita akan periksa kembali di Windows XP terlebih dahulu. Oke, apakah sudah ada jaringan internetnya? Kita coba lakukan pingpong Google. Oke ya, ini sudah oke ping Google-nya. Kita buka browser. Apakah udah bisa? Google. Ini kayak Google andal-andalan amat sih ya. Biar nggak andal-andalan, ketik Angli aja lah di sini. Oke, sudah ada ya Angli ini ya. Oke, berarti di internetnya sudah dapat ya, sudah dapat. Karena kita ping ke ini alamat tadi ya, ke alamat sebelah. Tar aja dulu lah ya. Kita cek satu di di Windows 7-nya. Apakah sudah dapat ping google.com.
Ya sudah dapat ya. Walaupun di sini tandanya, nah itu dia ngilang kan. Ada pancing-pancing dulu mau ini kalau Windows 7. Ya buka apa browser, cek Aingli ganteng gitu kan. Oke, nggak ada Aingli di sini ganteng-ganteng. Oke ya selesai kayak gitu. Jadi kedua device ini sudah mendapatkan jaringan internet ya melalui teknik apa belajar routing ya supaya sebenarnya ini bisa diaplikasikan ke dalam dunia nyata ya sebenarnya. Bisa diaplikasikan ke dalam dunia nyata dengan konfigurasi router yang ada di MikroTik seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita lihat checklistnya. Ini sudah kita lakukan, NAT sudah kita lakukan, uji coba sudah kita lakukan. Berarti dengan langkah-langkah seperti ini kita bisa lakukan konfigurasi jaringan internet di router MikroTik. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin belajar jaringan. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.